Kemudian kita masak ya berdua. Lagi. Makannya berdua. Makan berdua pun sepiring berdua Pak. Padahal dulu tidak bisa yang seperti itu. Dan menjalani berdua itu kan rasanya beda ya Pak ya. Ya, yang penting jangan menjadi beban, bahwa itu pensiun itu menjadi beban. Oke. Jangan seperti itu. Jadi membebani keluarga dan lain-lain itu jangan sekali-kali menjadi satu beban. Itu satu. Ya mungkin saya punya prinsip ya. Saya harus mengikuti mawar biru. Apa itu mawar biru? Mawar itu merah Bu. Mangan wareg bisa turu. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali hadir berani mencari karena jawaban tidak datang sendiri. Hari ini benar-benar spesial bagi saya karena saya kedatangan senior yang luar biasa. Ada Pak Khairun dan ada Bu Atin. Ya, akhirnya setelah sekian lama beliau berdua ini sudah purna tugas. Tadinya ASN, PNS ya Pak ya. Alhamdulillah. Masih sehat ini? Alhamdulillah sudah sehat. Sudah berapa tahun ya Pak purna tugas ya Pak Khairul? 2 tahun. 2 tahun ya, oke. Bu Atin udah berapa tahun Bu? Ya 2018. 6 tahun. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Duluan jangan apa saya. Ya duluan Bu Atin. Oh, belum 10. Enggak, dia bilang 2 tahun. Bu Atin 8 tahun kan? Tahun. Nah 8 tahun tuh udah cukup lama ya. Iya. Berarti luar biasa. Saya melihatnya tuh gak ada perubahan secara fisik. Sepertinya masih seperti ini saja dulu saya terakhir ketemu ya. Nah, Pak Khairun ini dulu sebelum purna tugas sibuknya minta ampun. Hampir 24 jam ini di tempat kerja. Gimana Pak setelah bebas dari pekerjaan? Alhamdulillah. Betul-betul ya perlu saya syukuri. Masalahnya dengan bebas tugas sudah tidak ada rutinitas, kita sudah bisa berupaya menjalankan aktivitas di rumah sehari-hari. Nggak kaget itu? Oh enggak. Kan setiap pagi biasanya mandi pakai seragam ya kan? Pakai seragam, pakai name tag, ya ganteng, ke rumah sakit, jalan kerja. Nah sekarang setiap pagi bagaimana Pak aktivitas setiap bangun pagi Pak? Sekarang tiap pagi gini, dengan pensiun kita betul-betul sudah lepas. Kita tinggal mengupayakan bagaimana kita sudah tidak ada lagi tiap pagi harus bangun pagi. Kalau bangun pagi tetap itu bangun siang Pak. Iya, tetap bangun pagi. Tetap bangun pagi. Aktivitasnya sekarang jelas Berbeda. Oke. Kita lebih mendekatkan diri pada Allah lah. Oh gitu ya Pak. Jadi di masjidnya lebih lama ya. Sholat Kita subuhnya sudah lebih lama. rutinitas itu kita ubah sendiri. Artinya kalau rutinitasnya kita bangun pagi sih tetap bangun pagi. Habis itu kita menjalankan sebagai muslim, kita menjalankan sholat subuh. Oke. Sholat subuh, kemudian kita harus biasanya cepat-cepat, kita masih berlama-lama. Oke. Jadi bisa menikmati ya Pak. Bisa menikmati. Lebih khusyuk. Lebih lama. Iya. Kemudian kita pulang, kita membantu di rumah, kemudian melakukan aktivitas yang sehari-hari. Oke. Nah ini kan jadi jam di rumah yang tadinya sisa-sisa dari bekerja ya, sekarang kan jadi full timer. Full timer di rumah, jadi lebih sering ketemu dengan pasangan ya kan, yang tadinya mungkin pasangan ketemunya kalau sore malam gitu ya, itu jadi semakin mesra apa semakin sering bertengkar itu Bu? Alhamdulillah hikmahnya yang kita dapat itu kita semakin mesra nih. Iya. karena mungkin dulu
kita terburu-buru dengan kita harus cepat kerja. Kemudian sekarang itu kita lebih banyak mungkin dari kegiatan bangun pagi. Kita lebih awal kita bisa bangun, kita bisa menjalankan tahajud. Kemudian kita sholat subuh Oke. ke masjid bareng-bareng. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, Mbak. betul. Jadi banyak aktivitas yang bisa dikerjakan bersama-sama ya. Setelah itu kita pulang, Ya. baru kita mulai berkegiatan, mulai dengan jalan pagi. Habis jalan pagi kita masak. Jalan pagi berdua. Ya. Asik. Kemudian kita masak ya Masak? berdua. Lagi. Makan ya berdua. Makan berdua pun sepiring berdua Pak. Ah. Padahal dulu tidak bisa yang seperti itu. Yang kita dapat tidak oke. ada sama sekali. Alhamdulillah hikmahnya kita pernah tugas seperti itu. Memang harus ada saling mendukung. Betul. Jadi kita menebus dulu ya Bu ya. Iya betul. Ada waktunya kita sekarang menyiapkan waktu 100% untuk suami. Ya, luar biasa. Jadi kita paling dibilang masa-masa pacaran lagi kayaknya. Ya. Padahal indah ini ya. Nanti tahu-tahu ketiduran berdua Bu. Ini istrinya Pak Khairun ini paling pintar masak rawon. Oh iya. Dulu waktu kita masih di kantor bareng, saya sering dibawain rawon Bu. Nanti Bu, mie Jumat ya, jangan makan, jangan sarapan, jangan jajan, nanti bawain rawon. Nah istrinya masak rawon, enak sekali. Masih Pak? Ya masih. Masih ya. Ternyata dulu punya warungnya Pak. Bukan warung. Enggak ya? Enggak, Warung makan. warung Nah. Nah, tadi Bu Atin tambah mesra. Nah, Bu Pak Khairun gimana? Kita memasuki masa pensiun, kita ngobrol dulu sama keluarga. Asik. Dari 1 tahun sebelumnya lah, Oke. ya, kita ngobrol bahwa ini nanti Bapak mau pensiun. Nah, otomatis ya segala sesuatunya ya akan terjadi perubahan. Ya, aktivitas dan ya finansial Oke. juga. Ya, jelas itu ya, kita bicarakan. Yang penting kan saling mendukung. Betul. Yang penting saling mendukung. Dan setelah itu masa pensiun datang, kita sudah terbiasa nih. Sudah bisa menerima ya bisa Pak. terima. Sudah siap. Sudah siap. Nah, makanya saya begitu mau pensiun, udah saya siapkan semuanya. Nah, terutama ini yang satu kaitannya dengan keluarga. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masyarakat. Karena nanti ya, kita akan oke. komunitasnya akan berubah. Betul. Nanti kalau misalnya tidak ada mulai mendekati masyarakat, nanti akan ya kesepian, Betul. akan apa? Kita mulai mendekati masyarakat. Nah, begitu kita pensiun, sudah jalan aktivitas seperti biasa. Jadi sudah tidak ada. Saya masih Beban. tidak ada. Nggak Kalau ada, justru ya. kita seperti tadi Bu Atin dikatakan itu tambah mesra. Karena waktu itu saya begitu tadi Bu Nani menceritakan 24 jam itu memang betul mengganggu. Ya. Artinya begitu istri mau mendekat sudah Sudah bad mood dulu ya Pak. iya udah tahu. Ya. Suamiku ini sibuk ini. Nggak bisa ini, kan. diganggu, ya. Nah, sekarang ya alhamdulillah saya tiap pagi mesti membantu di dapur. Oh Masya Allah. Itu Suami sebagai teladan. dapur. Sama nih ya. Ya, si Mbak enggak ketang ya sambil buatkan minum, buatkan apa begitu Oke. tapi setelah itu aku jalan pagi. Oke. Itu kaitannya untuk aktivitas setiap hari. Oke. Berarti ini sama ya Bu Atin, Pak Khairun tuh
sama punya aktivitas pagi yang hampir sama. Ya. Berarti setelah ibadah kemudian berolahraga ya. Dan dulu tidak pernah kita lakukan. Dulu tidak pernah dilakukan, sekarang bisa dilakukan. Nah, mungkin salah satu kuncinya olahraganya ini ya, sehingga masih terlihat awet muda nih. Panjenengan berdua kan awet muda, mungkin salah satunya karena ibadahnya tambah khusyuk ya, kemudian ada aktivitas olahraga. Dan menjalani berdua itu kan rasanya beda ya Pak ya. Ya, yang penting jangan menjadi beban, bahwa itu pensiun itu menjadi beban. Oke. Jangan seperti itu. Jadi membebani keluarga dan lain-lain itu jangan sekali-kali menjadi satu beban. Itu satu karunia Allah bahwa masih diberikan umur panjang sampai dengan pensiun, harus sudah mulai berbakti kepada Allah dan keluarga. Mantap. Lebih banyak sekarang kita ke keluarga dan masyarakat. Iya. Itu aja. Oke. Mantap. Nah, tadi kan Pak Khairul tuh bagus tuh, ada persiapan ke keluarganya 1 tahun sebelumnya ya, kemudian mulai membentuk circle ke masyarakat tuh, masyarakat, pendekatan ke masyarakat. Nah, jadi kan sekarang mungkin circle-nya Pak Khairul kan sudah terbentuk nih ya, punya teman-teman di masyarakat. Alhamdulillah. Nah, Bu Atin mungkin punya selain suami nih ya, ada nggak tuh misalnya teman-teman, kalau anak sekarang apa namanya ya, circle ya sebutnya ya, circle tuh. Kalau Bu Atin mungkin ada teman-teman dekat atau apa ya, klub atau kelompok atau apa gitu, ada nggak Bu Atin? Ya, saya begitu kegiatan di rumah selesai seperti yang tadi saya katakan, saya ceritakan itu, memang saya melibatkan diri dalam hal berkelompok dengan misalnya kegiatan sosial, kegiatan ibadah misalnya di masjid, saya ikut di takmir masjid gitu ya, bagaimana ngurusin kegiatan di masjid. Oke. Paling enggak seperti itu. Mungkin kita tadarusan habis subuh, tadarusan. Iya. Jadi sama jamaah ya, usia-usia Oh, kita. iya, Kita jadi tidak merasa bahwa kita itu sedih atau kurang, itu tidak. Iya. Kemudian mungkin saya lebih bersenang itu berkegiatan dengan ibu-ibu di lingkungan saya. Mungkin contohnya ada kegiatan posyandu. Posyandu lansia. Posyandu sekarang itu posyandunya digabung jadi posyandu ILP. Oh, Yang dulu ada BKR. apa itu ILP? ILP itu integritas pelayanan primer. Itu gabungan dari dulu yang posyandu Oke. sama posyandu lansia, Bu. Oh, kok sini nerapkan posyandu boleh? Nggak apa-apa, itu ilmu juga. Kan dia di kos. Ini kelihatan dia bukan kader beneran apa enggak? Udah jadi kader kesehatan. Ya, intinya kita tuh merasa bahwa kita itu purna tugas dari ASN, apalagi mungkin pelayanan Kesehatan, ke masyarakat. ya. Oke. Jadi itu masih punya rasa kesenangan atau ini kalau kita itu bisa melayani setelah kita Nih, kan Bu Atin itu backgroundnya perawat ya. ya Perawat. Kalau Bang Khairul backgroundnya apa Bang Khairul? Gizi. Gizi menjadi pejabat struktural nih. Bapak pejabat struktural ini ya. ya. MPG. Jadi Ya. ILP itu melayani dari ibu hamil sampai bayi, anak, remaja, sampai ke dewasa sama lansia gabung gitu, Bu. Jadi alhamdulillah saya juga ikut Aktif di situ. jadi merasa senang banget. Oh, iya. Berarti ilmunya nggak hilang. Iya benar ya, masih bisa berbagi Ya, ada ya. ada pelayanan seperti yang kita lakukan dulu. Ada penunjang bersaudara, Oke. jadi tidak ada kegiatan yang membuat kita itu stres itu tidak. Jadi kita Semuanya happy ya. ya kita berbagi sama ibu-ibu itu. Alhamdulillah mereka menyambutnya dengan ini senang juga. Iya. Tadi kan Pak Khairul cerita tentang mempersiapkan keluarga, mempersiapkan masyarakat ya Pak Khairul. Mungkin Bu Atin juga melakukan juga
pasti diskusi dengan suami, ya kan? Kita mau purna tugas. Nah, menurut Pak Hairun atau Bu Atin ini, seberapa penting kita itu mempersiapkan mental keluarga, mempersiapkan masyarakat yang tadi disampaikan itu sebelum purna tugas nih? Ya, sangat penting sekali karena kita akan menghadapi babak kehidupan yang baru. Ya, setelah pensiun, nah, berarti kan ada lagi babak kehidupan yang baru. Oke. Sebagai tunan. Nah, ini bagus nih, babak kehidupan yang baru, bukan akhir kehidupan kan ya Bukan. Pak? Akhir kehidupannya nanti untuk menghadapi babak kehidupan baru, nanti kan akhir kehidupan. Oke. Ya, seperti itu. Mantap. Kenapa? Karena kita kan dengan suami atau anak kita perlu kumpul menceritakan bahwa bapak sekarang sudah mau purna, harus maksudnya mentalnya harus disiapkan. Karena kan nanti satu secara finansial otomatis kan Ada perubahan. Yang kedua kan bertemu terus kumpul Setiap hari. tiap hari bertemu terus harus saling memahami. Takutnya mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Setelah seperti itu dengan seperti itu kan otomatis nanti di babak kehidupan yang baru ini kan akan lebih harmonis. Kaitannya dengan pihak luar, kenapa? Dengan lingkungan terutama. Nah, kita perlu membentuk kan otomatis kan komunitasnya kan berbeda. Kalau dulu kita jarang sekali kumpul, ada pertemuan di warga, kita jarang ikut. Nah, sekarang harus otomatis kan harus penuhnya kita mengabdi ke masyarakat. Antara lain ya kalau kita sebagai muslim ya di majelis-majelis. Nah, kebetulan ya di masjid saya sebagai ketua takmir. Ketua takmir, mantap. Terus ya kegiatan-kegiatan rutinan yang malam ya kita terus ikut. Nah, terus pertemuan apa kita mengikuti terus supaya apa kita sudah tidak di samping apa namanya bisa bermanfaat untuk masyarakat atau bisa kita berikan untuk masyarakat sisa kehidupan seperti itu. Tetap mengabdi ya Pak. Iya, tetap kita mengabdi. Iya, tetap ada amal jariah yang kita bisa. Intinya ya kita tidak stres dalam menghadapi pensiun itu. Pensiun itu gambarannya kan kalau orang-orang pada cerita itu kan mengerikan. Ya, Cemas ya. Mas. Makanya dari itu saya kalau ada perlu ada yang khawatir. Iya, kalau pensiun itu hal yang mengembirakan. Karena satu kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah itu. Bisa berbakti kepada masyarakat, bisa lebih khusyuk dalam beribadah, tidak terkekang dengan target pekerjaan yang kadang-kadang membuat kepala pusing, bikin tensi naik ya. tensi naik, stres. Saya masih ingat ini. Aku ingat sekali kejadian itu. Ya, dengan suatu keberkahan dan makanya tiap kali kita beribadah kita yang diminta hanya satu, sehat. Itu aja. Sehat yang berjimat bisa dimanfaatkan untuk ibadah. Ibadah kan luas banget. Tidak ada usaha pada Allah, pada lingkungan masyarakat, sama manusia ya Pak ya. Nah, Bu Atin sendiri kemarin ketika mempersiapkan mental keluarga itu ada kesulitan nggak Bu? Respon dari keluarga gimana Bu? Alhamdulillah tidak ada Bu. Jalannya baik-baik aja, mulus-mulus aja. Karena kita sudah memang mempersiapkan sudah cukup lama ya, 5 tahun.
Persiapannya 5 tahun, Bu? 5 tahun Oke. persiapkan. Dari anak pertama, yang kedua, ketiga, alhamdulillah mereka bisa menerima dengan baik. Begitu bapak pun juga bisa menerima dengan baik. Bagaimana ini, dan lingkungan juga kita harus mempersiapkan. Kan banyak yang nanya, kok Bu udah di rumah? Iya. Alhamdulillah, saya sudah nggak sakit, sudah nggak ke rumah sakit. Sudah sembuh. Iya, kan sekarang sudah kumpul sama ibu-ibu, saya sudah sehat. Iya, Dan iya, rumah iya. sakit terus. Iya, betul. Pikirnya gitu lah. Akhirnya saya cepat berkumpul dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, di lingkungan saya, tadi yang saya ceritakan. Oke. Jadi seperti itu Bu yang saya siapkan. Jadi lingkungan juga menyambut dengan senang gitu, karena dulu saya mungkin tidak bisa membantu di kegiatan itu. Begitu pengajian juga saya tidak bisa rutin. Aktif ya. Nah sekarang muncul terus. Senang, kita juga senang. Iya, iya, iya. Nah, Bu Atin, Pak Khairun, ini kan waktu masa aktif kerjanya itu kan kita kita nilai sebagai teladan gitu ya, di antara kami yang masih bekerja, yang masih lebih muda gitu ya. Jadi Bu Atin itu terkenal sangat bisa membentuk karakter gitu, teman-teman di ruangan itu terkenal banget tuh. Kalau ada yang agak patuh, serahkan Bu Atin, perbaiki nanti jadi, gitu kan pasti tuh. Jadi kalau ada teman-teman yang agak bandel, kasihkan ke Bu Atin aja, nanti jadi, gitu kan. Itu yang termemori oleh kita. Nah, kalau Pak Khairun ini loyalitasnya luar biasa. Kalau di struktural beliau ini lebih banyak di pengadaan barang jasa ya kan waktu itu. Nah, saya cukup nyaman bekerja sama dengan Pak Khairun waktu masih aktif itu. Dan saya sih sebenarnya cukup kehilangan. Cukup kehilangan ya. Nah, ada enggak yang mungkin dirindukan atau masa-masa yang kayaknya masih dikenang dan itu sepertinya senang gitu, masa aku kayak misalnya tuh bisa itu masa ini yang paling aku senangin ketika aktif itu, ada nggak Bu Atin? Yang mana gitu? Sebenarnya banyak ya Bu ya. Tapi mungkin yang saya kenang itu mungkin hubungannya dengan Ibu tadi ngomong, mungkin karena saya juga hubungannya dengan pelayanan pasien dan keluarganya, serta teman-teman saya juga gitu, yang ada di lingkungan saya. Jadi saya kadang-kadang itu juga dulu itu senang banget, dan sekarang saya merasa kangen. Kok bisa saya dulu seperti itu? Ternyata gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya kadang-kadang berpikir, kok bisa saya dulu seperti itu gitu, dan saya bisa, alhamdulillah bisa dipercaya gitu ya sama atasan saya untuk seperti yang dikatakan Ibu itu, ada yang mungkin merubah karakter apa buah tadi itu kok bisa gitu. Itu kadang-kadang saya juga kangen gitu. Jadi kalau sekarang itu juga saya ketemu beliau-beliau yang itu, ya saya sendiri merasa minta maaf, saya dulu Satu sering jewer gitu. ya, mereka malah terkesan itu senang, Berterima kasih ya. ya berterima kasih gitu. Walaupun mungkin di luar saya nggak tahu ya, Ya. tapi rata-rata kalau saya ini, alhamdulillah mereka senang. Iya betul. Itu salah satu yang apa tuh karakternya Bu Atin yang nggak bisa hilang itu. Iya. Bisa menjinakkan orang yang paling sampai dokter-dokter pun ya dijinakkan oleh Bu Atin. Ya mungkin ini Bu sebagai contoh ya. Saya kalau berkunjung ke tempat kerja saya itu ada yang nyeletuk, Bu, alhamdulillah sehat, ya sehat. Ibu ini dulu luar biasa, tidak boleh ada puntung rokok satu pun di genteng. Iya. Loh,
aku sudah lupa, kamu ingat-ingat terus. Iya. Tapi sampai sekarang Bu kita ingat. Luar biasa. Iya, begitulah batin. Setiap pagi kelilingan, iya, masih ingat tuh cara jalannya, masih ingat termemori di sini. Nah, Pak Hairun, ada yang dikangenin nggak tuh masa-masa bekerjanya? Sebenarnya kalau ya kangennya kan gini sih, kita bisa berhubungan dengan semua teman-teman terutama diskusi masalah dengan teman-teman tuh diskusi, kemudian ada masalah kita bisa selesaikan bareng-bareng. Itu aja intinya. Kalau saya dulu kan di bagian pengadaan, kuncinya itu hanya kejujuran saja. Iya, kejujuran saja. Kalau saya hanya yang saya kangen di rumah sakit itu sebenarnya hanya kalau ketemu teman-temannya aja dulu, pasti ingat. Ya, ketemu teman-teman, bisa ngobrol bareng, bisa bercanda bareng. Ada nggak kata-kata yang paling dikangenin Pak Hairun untuk diucapkan lagi? Saya ada satu. Apa ya? Setelah Pak Hairun masuk ruanganku, sampai gue masih langsung bilang Alvia. Itu sampai sekarang teman-teman masih menirukan itu loh Pak. Padahal udah 2 tahun. Oh, iya. Masih itu. Jadi dan setiap kita mengucapkan itu pasti yang teringat Pak Hairun. Pasti itu. Nah, terus ini kan usia batin sekarang berapa ya, Bu? 66 tahun, Pak Hairun. 60 tahun, oke. Itu masih kelihatan sangat bugar begini tuh rahasianya apa nih? Ya mungkin saya punya prinsip ya. Saya harus mengikuti mawar biru. Apa itu mawar biru? Mawar itu merah, Bu. Mangan wareg bisa turu. Oh. Semangat warak bisa turu, mawar Iya. biru. Mawar Oke. Itu kuncinya. Iya. Oke. Pak Hairun, ada Pak Hairun. Kalau Biar saya tetap sih bugar. yang penting jangan stres. Ah, itu dia. Itu jangan stres. Rutinitas dilakukan setiap hari. Ya, diupayakan keharmonisan rumah tangga, ibadah, olahraga, dibuat seimbang. Nah, Itu aja. keseimbangan. Sekarang saya tidur sudah rutin sekarang. Tiap habis zuhur saya harus tidur. Habis luhur ya. Habis zuhur. Ini sih sesuai sunnah Rasul ini. Dan Wah, aku belum bisa, Pak. itulah kenikmatannya kenapa pensiun itu suatu anugerah. Kita bisa mengatur waktu sesuka kita Oke, sendiri. berapa jam kalau tidur siang? Tidak sampai 2 jam. Oke, di bawah 2 jam. Iya, paling Setelah jam sholat setengah. zuhur, sebelum sholat asar ya. Ya, 2:30 kita sudah bangun. Itu setelah makan siang berarti? Tidak makan siang. Oh, udah makan Makannya siang. makan pagi sama makan sore. Oke, berarti makannya hanya 2 kali sehari. sehari. Nah, ini kuncinya. Satu tadi olahraga pagi rutin kan? Ya kan, pagi sama Ya. kan jalan, ya kan? Ini yang secara lahiriah ya. Di luar yang ibadah tadi. Kalau bagian ibadah ya pasti. Nah, pagi kita tadi kan jalan sehat setiap pagi. Ya. Kemudian siang tidak makan. Makan hanya 2 kali sehari, pagi sama sore. Usahakan tidur siang setelah zuhur. Ya, zuhur. Iya kan, maksimal di bawah 2 jam. 2 jam. Mungkin 1 sampai 1,5 jam ya Pak ya. Sebelum asar Sebelum udah asar. bangun. Terus mandi sorenya kapan Pak? Mandi sorenya sebelum Asar. iya, Asar. kalau harus bagus sebelum asar atau sudah asar. Sesudah asar ya. Iya. Sudah sholat asar, Ya, maghrib. Iya, kalau pagi sebelum tahajud kita Oke. Kalau makan pagi jam berapa Pak? makan pagi saya jam 6:30. 6:30. Itu pun Oke. kadang-kadang nggak makan nasi. Oke, nggak makan nasi, no Iya. ice ya. Ya, ya, Nah, ketika nggak panas. ya makanan pokok sih. Kadang-kadang singkong sama kopi. Ya, karbohidrat yang lain. Iya. Ya, namanya Pak Hairun ahli gizi. Ya,
Jadi sekarang diterapkan ya ilmunya. Berarti pagi mengurangi nasi, Ya. kan? Makan 6:30. Siang tidak makan. Tidak makan. Tidur istirahat siang. Siang. Sore makan Sore nasi. makan setelah jam 4:30 lah. Setelah jam 5. Iya. Berarti sebelum maghrib ya. Setengah 5. Sebelum Jam maghrib 4 sampai ya. setengah 5 ya. Sebelum maghrib Sebelum berarti kan? Oke. Berarti setelah maghrib itu sudah nggak ada aktivitas makan ya? Nggak ada aktivitas. Sore pakai nasi nggak makannya? Pakai nasi. Pakai nasi ya Pakai nasi. sore. Oh, berarti yang pasti pakai nasi itu sore. Sore. Bagus, cocok nih. Nah, kemudian setelah maghrib sampai pagi ada makanan lagi nggak? Makan nggak malam? Kadang-kadang ngopi kalau kumpul sama. Nah, itu. Iya. Itu kopi Pak, bagus Pak. Kopi itu kan mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan ya kan, makanya tambah bahagia. Nah ini ya, ini kunci bagus nih, bisa ditiru nih ya. Makan nasi porsinya dikurangi, hanya yang pasti ada nasinya hanya sore hari. Makan sehari hanya 2 kali, pagi jam 6:30, siang tidak makan, sore sebelum jam 5. Jam 5. Sebelum jam 5 sudah selesai makan. Jam 4 sampai jam setengah 5. Mantap, bagus. Terakhir. Iya. Dan ini masih puasa Pak? Puasa Senin Kamis. Dulu kan rajin kan? Iya, Senin Kamis. Sampai sekarang masih ya? Masih insya Allah. Senin Kamis ya? Senin Kamis. Kalau buka puasa pakai nasi? Pakai nasi. Oke, Iya. buka puasa pakai nasi. Biasanya lebih sepahritan. Kalau sahur pakai nasi? Nggak jarang. Oh jarang. Seadanya lah. Betul. Seadanya. Ada Oke. roti, ada Tapi roti. yang pasti pakai nasi yang buka Buka. puasa. Bagus nih, dicontoh ya teman-teman ya, keren ini. Terutama untuk yang usia sudah mungkin kepala 5 lah ya, mulai kali ya kepala 5. Yang jelaskan untuk ubugaran. Ubugaran itu kita jangan lupa ya olahraga itu. Kalau saya masih renang seminggu sekali. Masih renang, oke masih renang. Tiap hari Rabu. Setiap hari Rabu sekarang masih di desa itu Pak, Lang. yang jauh. Nah, Oh iya, udah pindah, oh ya pindah ke sini ya. Itu juga satu komunitas yang baru saya. Betul. Iya, komunitas baru karena usianya 60 ke atas. Ya. Saya berangkat 6:30 pagi, jam 6:30 sudah pulang. Jam 6 pagi. Jam 5:30 pagi. Oh, 1 jam berarti. 1 jam. 6:30 sampai 6:30. Nanti sampai rumah baru sarapan. Baru sarapan. Berarti tadi itu kuncinya kan sudah kita ketahui ya, ada aktivitas fisiknya ada, aktivitas sosialnya ada, aktivitas agamanya ada gitu ya. Iya. Terus yang jelas kan rileks secara pikiran, secara hati. Ya, pasti kan ada kepasrahan yang lebih ya. Iya. Allah ya. Kemudian secara stres juga sudah tidak ada stres. Nah, itu tips yang luar biasa nih. Tanggalannya merah semua ya. Ayo merah semua ya. Bu? Kadang-kadang ini kadang tanggal itu lalen sekarang. Oh iya ya. Iya. Tahu nggak hari ini hari apa? Merah semua, libur terus sih. Libur terus. Libur terus ya. Aduh, enaknya. Makanya enaknya orang pensiunan ya seperti ini. Ya sih, sebenarnya boleh-boleh juga orang yang pensiun juga masih mau tetap aktif produktif secara finansial sih boleh-boleh saja ya. Itu kan pilihan orang ya Pak ya. Tapi yang ini tadi kan kita membuktikan ketenangan hidup tadi Ya, itu ya. betul. Dan ternyata bukan sesuatu yang menakutkan ya Bu. Oh tidak. Menyesal nggak? Menyesal nggak pensiun? Oh, Enggak. Nah ya. Malah kita lebih fokus ke ibadah. Kita mikir masa depan kita tuh di mana besok. Setelah kita pensiun ya. ya, Kita Betul. bikin akhirat. ya otomatis kan siklusnya kan kita dari anak-anak remaja bekerja, kita pensiun, fase berikutnya kan kematian. Ya, semua orang pasti akan kesal. Iya, pensiun semua orang nanti akan pensiun. Iya betul. Iya, semua orang akan pensiun kepada pemerintah. Tapi kalau pensiunnya kepada Allah kan tidak ada. Tidak Tidak ada. ada. Jadi istilahnya kalau SK-nya pemerintah dicabut pensiun berarti ganti SK-nya pada Allah. Kan seperti itu. Untuk mempersiapkan di hari akhir kelak nanti. Ini yang kita justru kita takutkan di sini nih. Bukan takutnya di pensiunnya. Pensiunnya kita senang.
alhamdulillah yang penting masih diberikan kesehatan. Itu aja sudah. Jangan dianggap bahwa pensiun itu hal yang menakutkan. Enggak. Justru menurut saya suatu hal yang berbahagia saat pensiun masih diberikan kesehatan. Oke, mantap. Nah, nih ada nggak pesan-pesan untuk kita nih yang masih aktif, yang belum pensiun, dan yang belum pensiun nih, baiknya gimana, Pak? Ya, yang jelas kan satu, mempersiapkan masa pensiun. Dalam maksudnya dalam persiapan pensiun toh. Mempersiapkan pensiun secara otomatis satu kita rencanakan dari awal dulu. Oke. Sebelum menghadapi masa betul-betul akan pensiun. Satu, secara finansial Oke. perlu dipersiapkan. Artinya jangan sampai kita begitu pensiun itu nanti masih kepikiran Utang. yang apalagi misalnya yang masih punya anak pensiun, masih punya anak sekolah, itu kan satu beban yang beban itu perlu dipersiapkan. Ini yang belum nikah nih ya, nikahnya jangan kelamaan ya. Saya Nanti pensiun masih punya anak SD kan susah ya. yang kedua, buat mulai dirintis satu komunitas di lingkungan masing-masing. Oke. Buat komunitas. Bekal kita nanti pensiun, apapun nanti kan kita akan terjunnya kembali ke masyarakat, akan berkecimpung di dalam masyarakat. Tidak mungkin akan kembali lagi ke teman-temannya Betul. yang lalu. Kita akan kembali ke masyarakat. Kalau kita nggak merencanakan dari awal seperti itu, nanti akan terjadi begitu kita pensiun kaget kita mau ngapain. Itu aja. Gitu. Berarti ada yang ditambahkan. Mungkin pertama kita siapkan mental kita, fisik kita juga harus sehat, ya. Kemudian apa yang dikatakan Pak Khairun tadi masalah finansial, memang hutang piutang itu diusahakan harus, kalau kita pensiun itu jangan sampai Punya utang ya. punya hutang. Kemudian kita juga harus pinter-pinter mengatur cash flow pada saat kita pensiun. Nah itu. Kemudian Ada tipsnya. ya, gaya hidup kita juga kita harus dirubah, berubah ya. ya. Dengan mungkin kalau untuk saya itu biasa dari dulu saya pakai kan rumusnya 40 30 20 dan 10. 40, 30, 20, 10. Ya, Apa 100% gaji kita. Oke, 40 Ya kan? apa? Kalau yang 40 itu kita untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Itu dari dulu saya sebelum pensiun saya sudah pakai itu. Ini sudah Alhamdulillah. financial planner nih. Dan itu sudah kadang-kadang saya sampaikan ke teman-teman saya yang junior. Oke. Kemudian yang 30 itu 30. kalau kita itu untuk cicilan utang. Oke, kalau punya utang. Ya. 20 Apalagi ibu ya senang kalau ada jilbab baru. Kita harus siapkan itu. Ya. Ternyata sama saya ya. Kemudian yang ke-20 itu kalaupun gaji pensiun itu kita harus bisa investasi 30%. Mantap nih, investasi yang 20%. Ya. Oke. Yang 20% ya. Ya. Yang 10% itu untuk dana sosial ya, untuk kita kalau kondangan Iya. ataupun untuk kita gaya hidup, beli jajan dan lain-lain. Oke. Jadi kita harus betul-betul siapkan, dan saya memang dari sejak masih aktif saya sudah siapkan itu. Berarti udah lama ya Bu dari masa kerja kan itu? Masih sudah lama. Oke. Nah, Ya. itu dia. Itu salah satu yang menyebabkan kita bugar, Bu. Karena sudah Ya. investasi, Bu. mungkin dulu waktu masih kerja itu kan banyak sekali ya yang menawari kita itu apa ya, banyak lah pakaian khususnya perempuan kan, dengan ini yang ini. Karena ada teman Kalau saya sekarang istilahnya bukan kredit, Bu. ya, ya. Dulu tuh ada itu, kalau ada temen yang nyeletuk sama saya, Gimana? kayak ada Bu Atin izin loh gitu. Nah, kenapa? Ya kalau mau itu ngeri. Intinya kita hidup jangan terlalu bermewah-mewah dengan
hasil yang kita dapat. Jadi tidak ada harus yang terlalu gimana gitu ya. Jadi itu saya selalu sampaikan ke teman-teman yang junior. Gitu. Berarti punya pasif income nggak nih Pak Hairun, Bu Atin sekarang ketika sudah purna tugas nih ada pasif income-nya? Maksudnya ada pendapatan lain selain uang pensiun? Ya kalau untuk Maksudnya saya pasif sih investasinya ada di iya. mungkin seperti itu Bu. Jadi kan jadi saya bilang kalau yang masih muda-muda tinggal aja sama mertua, tapi sudah beli mobil, nyicil, yang diutamakan itu adalah rumah. Saya suka nyampaikan gitu, jadi teman-teman saya dulu di yang itu suka ngomong, iya Bu, bener ya Bu, iya. Ya bukan kita itu pelit, tapi kita lebih efisien. Iya betul, mantap. Bukan pelit, tapi efisien. Efisien. Cocok. Punya masih income Pak Hairun? Alhamdulillah sih. Masya Allah. Tuh, ada lagi kan yang bikin bugar. Itu dia salah satunya persiapan untuk pensiun ya Pak? Ya, memang kita harus persiapkan untuk pensiun itu dari awal lah. Ya, antara lain harus punya kesibukan di luar itu. Kalau kita tadinya aktivitas pagi harus ke kantor, harus pakai seragam, kita pakai seragam sudah. Iya, ya saya terus terang aja bertani sama peternak. Wah mantap, ini dia Kebun. tuan tanah tuan takur ya. Ya rezeki itu kan bukan hanya finansial ya. Tapi bukan untuk finansial terlakukan. Iya betul. Sehat. Iya. Untuk Untuk kesehatan. olahraga kalau kata bapak saya Iya. itu olahraga ke kebun itu olahraga karena nyangkul ya, anu tanaman. Iya, itu untuk aktivitas saya tiap pagi. Setelah sarapan saya berangkat. Ya, ini jam 7 atau setengah 8 saya berangkat. Pulang setengah 11 atau jam 11. Itu mentalnya sekarang seperti itu ya, Pak? Ya, yang kecil-kecilan lah. Artinya hanya untuk hiburan saja. Nah, kalau misalnya pingin sayur ya tinggal. Ya, ini hiburan lahir batin ini. Ya. Masih Pak. Kadang-kadang yang mesra sama istri berangkat Pak. Itu dia. Itu kalau sibuk istrinya setrika di rumah ya saya berangkat sendiri. Ini. Mantap. Ya, pengen ikan ya tinggal mancing. Ais. Punya kolam sendiri yang ada ikannya, tinggal ngambil ikannya. Ada kebun sendiri yang lengkap ya tanamannya, tinggal untuk konsumsi tiap hari. Makanya pesan saya untuk teman-teman yang belum pensiun itu mulai berubahlah gaya hidupnya untuk mempersiapkan Hidup. di masa setelah purna. Betul. Ya, kita Jadi purna iya, miskin ya Pak ya. iya, nggak mikir secara finansial. Insya Allah kalau mau kita pikir pakai uang pensiun, insya Allah cukup. Yang penting tidak membebani untuk yang lain-lain. Betul, tetap mandiri, nggak jadi beban anak ya Pak ya. Beban anak, insya Allah cukup. Masih bisa ngasih ampau cucu masih ya. bisa. Gaya hidup Bisa. lah. Iya, oke. Nah, mulai merubah menjelang pensiun itu merubah gaya hidup. Nah, setelah itu persiapkan finansial yang misalnya masih punya beban hutang, punya beban anak masih sekolah, dipersiapkan nanti kira-kira sampai selesai. Jangan sampai begitu pensiun masih punya beban itu nanti akan menjadi stres. Betul. Luar biasa. Mantap ini. Ini bisa jadi benar-benar panutan loh ini Bu Atin sama Pak Hairun ini. Sejak prestasi waktu masa aktif dan sekarang purna tugasnya ternyata bisa mempersiapkan masa pensiun dengan sangat luar biasa. Dan investasi yang dipersiapkan sejak dini gitu ya. Jadi sekarang tinggal dinikmati saja. Dan ternyata masa pensiun itu indah ya. Indah. Bukan menakutkan ya Bu. Bukan, enak banget. Mantap. Mau kemana aja tidak harus izin. Ya, Iya. secara hubungan kekeluargaan ya lebih erat. Kita mau menjenguk saudara masih leluasa, masih Oke. bisa. Nih, ternyata purna tugas itu adalah indah. Indah.
dan semakin harmonis. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Bahwa pensiun itu bukan hal yang Menakutkan. Itu aja. Pemirsa, pertemuan kali ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Jadi jangan takut untuk memasuki masa pensiun. Demikian saja kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.